Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi. Balik lagi di video bareng Arinis. Nah, pada kali ini kita bakal seru-seruan ya. Kita bakal ngomongin laptop teranyar terbaru dari Asus. Jadi gue bakal share teman-teman isi boxnya tuh bakal dapetin apa aja, dan juga rasa pada saat jadiin laptop ini sebagai kegiatan hari-hari itu kayak gimana. Yaudah, yuk tonton aja videonya sampai akhir ya. So, jadi dia box daripada Asus ZenBook UX371E. Jadi mari aja langsung kita unboxing. Ini jarang-jarang ya by the way Arinis nge-unboxing sebuah laptop, karena biasanya kita langsung review, langsung share aja pemakaian. Tapi kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian apa aja sih yang udah dapetin ketika teman-teman beli sebuah laptop ini. Jadi tampak bagian atasnya seperti ini ya guys. Kita dilengkapi dengan kayak bubblean begini. Lalu di sini ada dan bakal dapetin juga pouchnya gitu. Nanti kita lihat ya. Terus ini ada seperangkat untuk si panjang sekali si chargerannya. Oke. Nah, jadi dia isi box dari dus yang gede tadi ya. Jadi pertama kali kita bakal dapetin di sini ada kepala charger dengan port yang sudah Type C. Jadi ini sih gue ngeliatnya kayak lebih simpel aja. Misalkan kita lupa bawa chargeran, ya udah bisa ngecas aja langsung pakai casan sebuah smartphone yang sudah Type C. Ya harusnya sih minimal sudah mendukung power delivery ya guys. Terus ini kita dapetin juga ada converter. Ini converternya untuk LAN cable gitu. Lalu dapetin juga dongle gitu, dimana USB Type C ke port jack audio. Jadi kalau misalkan teman-teman nih suka pakai headphone dalam kesehariannya, itu ya perlu banget pakai tambahan dongle ini. Lalu dapatin juga di sini ada sleeve bag gitu, dimana ini bahannya lembut sekali, dan di bagian sini kalian ada kantong kecil gitu untuk naruh ya converter mungkin ya. Udah segitu aja guys. Selanjutnya kita bakal ngomongin yang paling spesial banget, karena ini dia box daripada Asus ZenBook seperti ini. Jadi mari langsung kita buka, dan wow, jadi pada saat kita kita buka itu kayak ada bagian engsel yang naik gitu, kayak mau seakan ngasih tahu ini loh laptopnya. Wih, keren ya. Di sini ada si laptopnya. Mari aja kita kesampingkan dulu. Saya takut jatuh guys, taruh sini ya. Dapetin pen stylusnya, mantap. Nah, ini dia. Jadi bagi teman-teman yang kerjanya itu sering menggunakan pen ya, entah itu menggambar, entah itu bikin sketsa, ini pasti bakal berguna banget si pen ini. Kemarin juga gue sempat share juga kan di Instastories kayak betapa indahnya, betapa mudahnya ya ngedit ataupun nyeleksi sebuah objek pakai sebuah pen. Wah, ini mantap sih. Dan kita dapetin juga di sini ada apa ya? Oke. Ini ada Asus warranty information. Jadi infonya sih laptop ini tuh warrantinya hingga 2 tahun gitu ya guys. Dan kalau untuk urusan service center sih rasanya sudah tidak diragukan lagi ya. Asus itu banyak banget sih service centernya. Ini ada, ini kayak My Asus Premium Care dan segala sesuatunya. By the way, kemarin tuh gue sempet lihat gitu di sosial medianya Asus, kalau misalkan Asus lagi ada Asus Reward Program gitu. Jadi bagi kalian yang beli laptop Asus terus kalian bikin kayak reviewnya gitu tentang laptopnya, videonya, nanti kalian bisa dapetin hadiah menarik gitu guys. Nanti mungkin akan informasinya gue taruh aja di link kolom deskripsi ya. Sip, balik lagi di videonya. Jadi tadi gue rapin gitu biar nggak berantakan ya guys. Jadi mari aja langsung kita pendekatan PDKT sama si laptopnya ini. Oke, jadi kalau seperti sini tampak jelas banget beberapa kelebihan yang dibawanya. Dia tuh layarnya sudah OLED, udah kayak smartphone guys. Kebayang nggak sih? OLED pada sebuah smartphone itu keren banget. Gimana kalau pada sebuah laptop? Dan juga di sini ada high contrast ratio, ada low blue light, dan juga di sini sudah bersertifikat TUF. Dan ngomong-ngomong, laptop ini juga katanya sudah military grade gitu, jadi pastinya sudah aman. Misalkan kalian kayak nggak sengaja gitu ya, misalkan kayak bawa laptop ini di tas, terus tasnya main taro, itu harusnya sudah aman banget sih guys. Jadi ini dia. Wow, jadi kalau di sini ya secara desainnya ya masih mirip, masih identik dengan seri ZenBook pada umumnya, yang mendominasi bahan material itu metal ya, dan juga di sini ada logo circle gitu bertuliskan Asus. Terus juga nih kalau gue rasain sih walaupun dia berdominasi metal gitu, tetap rasanya tetap enteng ya guys, tetap slim. Dan kalau nggak salah gue baca itu sekitar 1,2 kg aja untuk bagian bobotnya. Jadi sini pada saat gue buka ternyata ada sentuhan manis banget. Kenapa? Karena di sini kalau teman-teman perhatiin kayak ada list warna gold gitu di bagian setiap sudut sisinya. Wow, manis banget ya guys di bagian sini nih. Ini
ini by the way jadi bikin kesannya tuh looksnya tuh makin lebih premium, makin lebih elegan aja gue ngelihatnya ya. Terus kita perhatiin di sini ada tulisan Asus ZenBook ya, ini ada listnya tadi gue bilang berwarna gold yang jadi bikin mahal. Ini bagian keyboardnya terbilangnya kayak apa ya, dia tuh memaksimalkan gitu rasionya, jadi nggak begitu ngecil ya gue untuk bagian keyboardnya ini. Terus seperti biasa nih laptop Unggil ini dilengkapi dengan suara dari Harman Kardon ya, dan juga di sini ada hal yang baru juga, adanya AI noise cancelling mic nih guys. Jadi memungkinkan kalau misalkan teman-teman nih sekarang kan zamannya itu Zoom meeting online, kalau pada saat lagi meeting tuh ya, itu harusnya suara di sekitar kanan kiri itu makin terasa redup gitu loh guys. Jadi fokus hanya pada suara kita aja. Langsung aja kita nyalain laptopnya ya guys. Jadi kalau untuk bagian tombol power itu ada di bagian kanan sini, jadi tidak menyatu pada bagian keyboardnya. Dan untuk login si laptop sendiri, gue tuh biasanya jarang banget pakai ketik-ketik password gitu, kayak ribet banget gitu ya. Jadi pada saat gue buka, langsung aja gue tempelin wajah gue yang sudah terregistrasi dan otomatis dia bakal ter-unlock. Dan ini apa ya, simple banget, lebih aman aja dalam penggunaannya. Jadi nggak ada yang ngintip tuh ya passwordnya apa, nanti langsung aja pakai wajah kita. Mantap. Lanjut kita ngomong untuk bagian layarnya. Jadi pada Asus ZenBook X371E ini gue rasanya udah no debat, pokoknya udah nggak ada lawannya, nggak ada obatnya. Kenapa emang? Karena kalau teman-teman yang biasa menggunakan layar pada smartphone AMOLED, ini teman-teman bisa nikmatin layar OLED pada sebuah laptop. Wah, kebayangkan betapa kinclongnya, betapa enak secara visualnya. Yes, panelnya juga sudah OLED ya guys, dan juga resolusinya itu mantep banget nih, udah 4K. Dan lewat layar 13,3 inch-nya ini, tentunya udah asik banget kalau misalkan kebutuhannya tuh kayak untuk multimedia. Nah, jadi lewat layar OLED-nya ini biasanya sih gue pakai kayak untuk kebutuhan editing foto ya. Kadang kan biasanya foto dari kamera itu nggak langsung plek bagus ya guys, perlu diedit lagi warnanya. Jadi lewat layar ini kayak akurat aja, apalagi kalau misalkan menampilkan warna gelap itu makin lebih Yahoo. Hal menarik lainnya itu bukan hanya pada bagian layar OLED ataupun 4K-nya ya guys, tapi dia juga sudah touchscreen. Pastinya kalian bisa manfaatin bila mana kalian yang suka menggambar ataupun bikin sketsa ya, pakai si pennya. Ngomongin soal pennya, jadi kemarin tuh gue sempat share juga ya di Instastories di Instagram. Kalau misalkan gue tuh happy banget dengan adanya pen ini, kayak memudahkan aja dalam segala sesuatunya. Pun itu sekalipun gue kayak cuman ngedit foto, men-selection sebuah objek itu kayak simple aja dengan menggunakan pen ini. Nah, namanya juga convertible, pastinya juga sudah bisa dilipat hingga 360 derajat ya guys. Jadi ini bisa dibilang kayak mirip tablet gitu nantinya. Kalau posisinya udah kayak gini guys, itu udah enak banget. Misalkan bagi teman-teman yang mungkin kegiatannya kayak suka menggambar, suka bikin sketsa, itu bakal seketika kayak model tablet aja gitu, berukuran jumbo. Tapi agak berat sih guys. Jadi mungkin kalau gue sih lebih saranin kayak gini aja kali ya, biar lebih keren gitu. Terus gimana untuk bagian performanya? Dalam kesehariannya sih gue pakai laptop itu kayak kebutuhan kayak ngetik script, streaming YouTube ya kan, Zoom meeting, ngediting foto untuk sosial media, itu ya sudah nyaman sekali ya. Karena kan dia juga udah pakai Intel generasi terbaru ya guys untuk saat ini, dan pastinya sudah berlogokan Intel Evo. Jadi bagi teman-teman yang mungkin kadang suka bingung gitu ya, nyari laptop tuh harusnya kayak gimana sih? Ya sebenarnya balik ke kalian sih guys, kebutuhannya tuh kayak apa. Tapi kalau misalkan laptop yang sudah berlogokan Intel Evo ini pasti kayak udah lulus sensor gitu loh. Tapi ya kalau misalkan mau dijambrengin syarat-syarat daripada laptop yang berlogokan Intel Evo ini, dari mulai masa pakai baterai yang minimal yang 9 jam, kemampuan pengisian daya juga termasuknya cepat, dan seenggaknya dia juga sudah menggunakan koneksi Wi-Fi 6 dan juga Thunderbolt 4. Sedangkan untuk detail spek pada laptop yang lagi kita bahas ini tuh menggunakan Intel Core i7 menggunakan Tiger Lake U ya, dengan grafis Intel Iris X dan punya RAM itu sebesar 16 GB dan juga menggunakan SSD sebesar 1 TB. Meski terbilang ya slim, yang gue suka tuh portnya terbilangnya cukup lengkap ya guys. Di sisi kirinya ada port HDMI, ada juga dual USB Type-C yang sudah support Thunderbolt 4, dan di bagian kanan ini hanya ada port USB nih guys, dan juga tombol power. Untuk selebihnya bagi teman-teman yang mungkin biasa kerja pakai headphone ataupun pakai LAN kabel, itu perlu banget pakai converter tambahan ataupun dongle tambahan ya guys. Tapi kalau gue pribadi sih seringnya sudah menggunakan Wi-Fi aja sih guys, kayak lebih simple aja. Dan ngomongin soal koneksinya, laptop ini tuh pakai Bluetooth 5.0 dan juga sudah disertai Wi-Fi 6 ya, yang mana bakal terasa lebih optimal konektivitas Wi-Fi yang kita rasain. Jadi gue nih kalau untuk kesimpulan akhir ya, gue sih ngerasanya ya segala sesuatu hal yang penting, fitur-fitur menarik itu ada pada laptop
seringkes ini. Dari mulai layarnya sudah OLED, sudah 4K, bisa muter hingga 360 derajat, sudah touchscreen juga, support dengan menggunakan pen yang pastinya teman-teman bakal bisa banget manfaatin ya untuk partner kerja kalian. Tentunya semua fitur itu bakal berguna banget buat teman-teman yang kayak bekerjanya itu beririsan sama fitur-fitur tadi yang gue sebutin ya guys. Tapi kalau misalnya kayak kebutuhannya untuk kuliah aja yang biasa-biasa aja, untuk meeting online aja, ya mungkin bakal beda cerita, bakal beda lah pasar-pasar bukan laptop ini. Dan hal yang paling penting juga, kalian bisa nikmatin segala sesuatu itu hanya dengan laptop semungil seringkes ini. Jadi kalau misalkan nanti nih pandemi sudah selesai, kalian biasa menggunakan kerjanya tuh mobile gitu ya, kerjanya di mana-mana, di cafe lah, meeting online, ketemu klien lah, itu ya bisa banget bawa laptop semungil seringkes ini ya guys, karena desainnya juga so premium gitu sih bagi gue. Ya udah, jadi gitu aja untuk video kali ini, cerita gue tentang Asus ZenBook UX371i. Akhir kata, terima kasih telah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dulu lagi, dan saatnya bilang see you, bye bye.